Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya. Amin. Kembali lagi gue Abdul Fattah Arifin akan mengajak kalian untuk jalan-jalan melihat kondisi terkini yang ada di Jakarta. Dan saat ini kita ada di titik 0 BKT, Banjir Kanal Timur, yang berbatasan langsung dengan laut. Oke, kita langsung aja terbang menuju titik nolnya. Habis itu kita akan muter-muter hovering di sekitar Banjir Kanal Timur di titik nolnya. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kita sudah terbang dan menuju ke titik nol dari Banjir Kanal Timur ini. Dan gue jujur baru pertama kali sekali ke tempat ini, dan tempatnya cukup jauh teman-teman. Gue tuh tadi sempet nyasar. Jadi tadinya itu sebenarnya jujur gue tuh mau ngeliput di Pondokopi. Jadi ini Banjir Kanal Timur kan sebenarnya tembusnya di Pondokopi ya, Jakarta Timur. Terus gue nanya ke apa di perjalanan itu gue agak kepo juga kan. Akhirnya gue nanya tuh ke warga sekitar, Pak, ini ujungnya BKT ini di mana Pak? Oh jauh Pak, jauh banget. Emang di mana? Di situ tuh Rumah Pitung, kata ada teman-teman dari warga sekitar situ kan. Yaudah Pak, nggak apa-apa. Gue bilang kayak gitu kan. Udah nggak apa-apa Pak. Rumah Pitung ya. Gue nyari tuh Rumah Pitung. Dapat tuh. Emang sih menujunya ke Jakarta Utara. Pas gue jalan, kok ini jalurnya misah ya. Maksud gue kalau memang arahnya ke BKT paling tidak kan gue menyisir lah ya, nyisir sekitar BKT, tapi kok gue malah belok kiri, terus gue menjauh gitu kan. Gue bilang wah ini kayaknya salah deh. Akhirnya gue nanya lagi tuh sama ada dinas dari teman-teman dinas kebersihan kan, tim orange tuh. Gue nanya, Pak, kalau mau ke BKT itu titik nolnya itu di mana ya? Di Merunda Pak. Oh gitu. Tapi kalau Rumah Pitung dekat nggak Pak dari titik nol BKT? Oh jauh banget Pak. Oh gitu. Ya udah Bapak ini aja Pak, Bapak ketik ulang aja BKT di dekat Jakarta Timur situ, Bapak nyisir aja di pinggir-pinggir kalinya, ntar juga dapat di ujungnya. Oh gitu Pak. Akhirnya gue ngikutin tuh nasihatnya si tukang bersih itu. Ya udah gue ketik BKT sekitar Pondokopi, gue balik lagi kan. Akhirnya udah gue nyusur tuh sampai akhirnya gue dapat ujungnya Banjir Kanal Timur ini. Ternyata begini ujungnya laut ternyata. Gue baru ngeh ternyata ini ujungnya laut. Dan ini gue mau sedikit mengomentari, sebenarnya ini banyak banget nih di kolom komentar yang mengatakan air laut itu dimasukkan ke dalam tanah tuh. Banyak yang komen seperti itu karena Pak Anies Baswedan dulu pernah statementnya seperti itu. Jadi begini teman-teman, statementnya Pak Anies Baswedan itu nggak sesimpel itu loh. Maksudnya beliau ngomong seperti itu jangan telan mentah-mentah. Maksud beliau itu air hujan dimasukkan ke dalam tanah itu adalah ditempatkan di satu tempat gitu loh. Bukan hujan habis itu dibiarin begitu aja. Itu salah, itu pemikiran kurang cerdas menurut gua. Jadi maksudnya Pak Anies itu waktu beliau menjabat dibikinkanlah gorong-gorong, terus dibikinkanlah polder, dibikinkanlah waduk ataupun ruang limpah sungai. Habis itu direvitalisasi sungainya, diperdalam. Habis itu dibuang ke laut seperti ini contohnya, misalnya seperti teman-teman. Jadi maksud gua, kenapa dibikinkan gorong-gorong yang besar-besar? Kan sekarang itu Jakarta gorong-gorongnya besar-besar semua teman-teman. Habis itu dibikinkan polder. Nah esensinya kenapa dibuatkan polder, waduk, dan sungai direvitalisasi itu ataupun masuk ke proyek 942 ya.
yang gua 9 polder, 4 waduk ataupun 4 sungai, ruang limpah sungai dan 2 sungai yang direvitalisasi. Itu maksudnya adalah esensinya itu adalah mengamankan dan memanfaatkan airnya begitu loh. Jadi air yang turun dari langit itu tidak sia-sia teman-teman. Jadi air-air yang biasanya nongkrong di depan rumah kalian nih, yang suka nyinyir-nyinyir ke pemerintah, itu bisa dialirkan teman-teman. Jadi nggak nongkrong depan rumah kalian, dialirkan melalui gorong-gorong. Habis itu masuklah ke polder. Habis itu kalau poldernya nggak cukup, maka dialirkanlah ke waduk. Nah, waduk itu juga fungsinya sama, retensi, kolam retensi teman-teman. Jadi kolam yang untuk penampungan sekaligus dimanfaatkan airnya. Habis itu kalau memang berlebih, tidak sanggup waduknya menampung air, maka dialirkanlah ke sungai, ke kali, misal Kali Sunter, dialirkan menuju ke sungai dialirkanlah ke laut. Jadi tidak terjadi abrasi teman-teman. Jadi air-air yang turun dari langit itu kita bisa manfaatkan. Dan di polder, waduk dan sungai itu dasarnya itu bukan di semen. Jadi disitulah tempat air diturunkan ke dalam bumi, yang statementnya Pak Anies Baswedan, air itu diturunkan ke bumi agar tidak menyalahi sunatullah. Maksudnya Pak Anies seperti itu teman-teman. Jadi nggak bisa kita telan mentah-mentah statementnya Pak Anies bahwa hujan turun dari langit habis itu dimasukkan ke dalam bumi. Ya nggak seperti itulah. Maksudnya itu kan pemikiran nggak cerdas gitu loh. Jadi harus berpikir lebih maju lah. Jadi Indonesia ini bisa kedepannya itu bisa lebih baik gitu loh. Dan memang gue akuin di zamannya Pak Anies Baswedan itu paling bagus penanganan banjirnya. Gue ngelihat di BPD ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, di zaman Pak Anies Baswedan lah itu yang terbaik teman-teman. Dan itu kita nggak bisa pungkiri. Dan mudah-mudahan estafet kepemimpinannya DKI Jakarta ini berpindah ke Pak Heru. Kita support Pak Heru juga, kita doakan semoga beliau juga kita doakan mudah-mudahan beliau bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sudah direncanakan sebelumnya, dan kita dukung program-program yang dicanangkan Pak Heru gitu loh. Jadi tidak terputus sehingga pembangunan di Jakarta lebih mudah, sehingga mudah-mudahan Jakarta kedepannya bisa menjadi provinsi yang terbaik gitu loh, dan mengikuti provinsi-provinsi lainnya pastinya. Seperti itu teman-teman. Jadi yuk, gue mengajak ke teman-teman semuanya, yuk stoplah kalian mengujar kebencian di media sosial ataupun di Indonesia teman-teman, karena secara tidak langsung kalian itu sebenarnya merusak nama Indonesia sendiri teman-teman. Dan kita tahu bahwa menghujat ataupun memfitnah itu adalah dosa yang besar. Memfitnah itu lebih kejam daripada membunuh, dan kita juga dilarang untuk mengolok-olok, menghujat, karena kita tahu teman-teman ya, di Islam itu dilarang mengolok-olok atau menghujat. Dan esensinya itu sebenarnya kalau gue lihat ya, ini gue coba mentafsirkan ayat itu, bahwa kita ini ataupun semua yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah. Sehingga kalau kita menghujat orang, kita maki-maki orang, itu sebenarnya secara tidak langsung ya, ini secara tersiratnya itu sebenarnya itu kita menghujat Allah. Kalau kalian mau tahu teman-teman, kita menghujat Allah sebenarnya. Gue pernah dinasihati sama guru ngaji gue ya, itu kenapa itu kita nggak boleh menghujat orang, karena sebenarnya esensinya itu kalau kita hujat orang, kalau kita maki-maki orang, itu sebenarnya secara tidak langsung itu kita maki-maki Allah sebenarnya, karena kita ini semua ciptanya Allah teman-teman. Dan ini contoh lah, misal ada anak kita atau saudara kita dimaki-maki sama orang, bohong kalau kita nggak marah secara saudara pribadi ya, atau anak langsung, bohong kalau kita nggak marah. Nah itu sama sebenarnya seperti itu. Jadi yuk sudahlah, stop semua itu, karena sama sekali tidak bermanfaat untuk negeri ini. Dan mumpung masih ada
umur, sehingga kita masih bisa merubah sifat teman-teman. Karena kalau sudah di penghujung hayat kita dan kita meninggal dalam keadaan suka maki-maki orang, di alam kubur habis kita dihajar sama malaikat teman-teman, beneran. Itu aja bisa gue sampaikan. Aduh. Kalau kita lihat sekitar sini nih masih banyak lahan kosong ya teman-teman. Ini gue zoom sekali, zoom 2 kali. Tiga kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Masih banyak banget nih lahan kosong sini ya, dan menurut gue sih masih asri sih ya, masih banyak pohon, terus masih banyak sawah-sawah juga. Enak nih tinggal di sini nih teman-teman, dekat pantai ataupun dekat laut. Tapi PR-nya ini kalau pas air rob sih sebenarnya. Oke teman-teman, thank you banget sudah nonton video ini sampai habis. Gue minta maaf kalau ada salah-salah kata atau salah-salah review, dan itulah hasil jalan-jalan kita melihat ujung ujung BKT ya teman-teman. Aduh, lost signal Remote control and the aircraft disconnected. Okay. The aircraft is coming home. Video link signal is weak. Gua home sendiri nih. Gua soalnya di belakang spillway ini, jadi otomatis Cancel, go gua home. bakal putus, terhalang. Jadi sinyal drone itu teman-teman mirip seperti benang layangan, dimana dia nggak bisa terhalang oleh benda di depan remote-nya, karena itu akan memutuskan sinyalnya. Dan memang tidak langsung putus sih, tapi nggak akan bisa semaksimal lempeng sinyalnya kalau ada penghalangnya, seperti video di awal-awal ya yang kita terbang menuju ke laut tuh, itu sampai 3 kilo teman-teman. Dan itu masih dapat, nggak putus-putus, soalnya kita ada di tempat yang nggak ada penghalangnya sedikit pun dari remote ke pesawatnya. Oke, itu aja yang gue mau sampaikan, dan ini proyek sudah berjalan ya dari tahun 2003 dan sudah selesai ini BKT ya, Banjir Kanal Timur. Dan ini adalah kolaborasi lah para pemimpin kita, dan ini dimulainya dari zamannya Bu Megawati ya, 2003, dan terus diselesaikan oleh para pemimpin negeri ini. Dan itu aja yang bisa gue sampaikan teman-teman. Gue minta maaf kalau ada salah-salah kata atau salah-salah review. Gue hanya manusia biasa teman-teman, yang kadang salah kadang khilaf dalam berucap. Habis video ini insya Allah gue bakal naik motor menuju ke Pondokopi. Di situ nanti kita akan lihat apa aja sih yang ada di jalur Banjir Kanal Timur ini. Karena kalau gue pakai drone sudah pasti nggak akan nyampe sinyalnya, karena drone ini gue pakai drone Autel Evo 2 Pro. Dia ini maksimal 9 kilo.
tanpa intervensi sedikit pun. Kalau di sini kan masih ada rumah warga, terus banyak sutet segala macam. Jadi nggak akan bisa sampai 9 kilo. Dan ini jaraknya kalau nggak salah dari titik nol ke Pondok Kopi itu 23 kilo kalau nggak salah ya, yang gue baca di berita. Jadi cukup jauh dan pastinya harus pakai helikopter lah ya. Siapa tuh ada yang menyewain helikopter. Biar kita jalan-jalan di sepanjang BKT ini. Udah itu aja yang bisa gue sampaikan teman-teman, dan thank you banget sudah nonton video ini sampai habis. Yuk kita dukung pemerintah kita dalam menyelesaikan program-program yang sudah dicanangkan. Oh iya, di sini banyak orang mancing tahu, ataupun ngejala ikan. Ntar ya, gue zoom dulu. Tuh saudara-saudara kita tuh. Tapi gue bingung ya, gue jujur ya, ini kan muara ya, jatuhnya ini muara kan, pertemuan antara sungai dan laut. Dan ya kita tahu ya, ada namanya buaya muara, itu sangat bahaya sekali. Dan kebahayaan buaya muara itu tidak akan lebih bahaya lagi dengan buaya darat. Ini nih para playboy nih, buaya darat. Tenang teman-teman, gue insya Allah bukanlah salah satu antara buaya darat itu. Karena gue udah nikah. Sebelum nikah gak tahu deh kenapa, gak tahu bagaimana sebelum gue nikah ya. Yang tahu pasti teman-teman dekat gue lah. Tapi insya Allah gue salah satu orang baik lah, mudah-mudahan ya, menurut gue. Yaudah, itu aja bisa gue sampaikan. Silahkan subscribe teman-teman yang belum subscribe channel ini. Insya Allah channel ini channel bermanfaat, bukan channel maki-makian. Remote control and the aircraft disconnected. Buzzer Remote RP control yang and mobile sudah phone sangat banyak sekali disconnected. berkeliaran di dunia sosial. Gue sarankan untuk kalian yang melihat channel-channel buzzer RP, udah tinggalkan aja, nggak usah dinonton, karena itu sudah pasti menjelekkan orang, sudah pasti menjelekkan orang dan mau menjatuhkan pemerintahan yang sudah diakui oleh undang-undang kita. Udah, itu aja. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Dan akhir kata, oh iya, gue minta maaf kalau salah-salah kata atau salah-salah review ya selama penerbangan kita ini. Gue hanya manusia biasa teman-teman, yang kadang salah, kadang khilaf dalam berucap. Udah, itu aja akhir kata. Gue Abdul Fattah Arifin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.